Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rizka Safitri dengan 3 NIM terakhir 040 kelas 2024B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pemanfaatan IoT dan Big Data pada kehidupan sehari-hari saya. Jadi, yang pertama kita harus tahu apa itu IoT dan Big Data. IoT atau Internet of Things merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari sebuah konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. IoT pada tahun 1999 diciptakan oleh seorang anggota radio komunitas Kevin Aston, pengembangan Frequency Identification atau RFID. Adapun kemampuannya antara lain berbagi data, remote control, dan sebagainya, termasuk juga pada benda di dunia nyata. Sedangkan pada Big Data adalah istilah yang diberikan pada kumpulan data yang berukuran sangat besar dan kompleks, sehingga tidak memungkinkan untuk diproses menggunakan perangkat pengelola database konvensional ataupun aplikasi pemroses data lainnya. Selanjutnya yaitu pemanfaatan IoT dalam pengalaman pribadi saya, yaitu yang pertama Google Maps. Pada Google Maps ini atau layanan pemetaan digital yang menyediakan informasi lokasi, navigasi, dan berbagai layanan berbasis lokasi lainnya. Menampilkan rute tercepat dengan estimasi waktu tempuh berdasarkan kondisi lalu lintas secara real time. Membantu mencari lokasi seperti restoran, SPBU, ATM, hotel, dan tempat umum lainnya lengkap dengan rating dan ulasan pengguna. Yang kedua yaitu transportasi online. Layanan transportasi online seperti Gojek atau Grab memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan pengguna. Tidak hanya pada layanan transportasi, pemanfaatan IoT juga mendukung layanan pengantaran makanan dan barang, di mana pelanggan bisa memantau posisi pengemudi atau kurir secara langsung melalui aplikasi. Selanjutnya yang ketiga ada Smart Earphones. Smart Earphones tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mendengarkan musik atau menerima panggilan, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai sensor dan konektivitas yang memungkinkan interaksi lebih luas. Melalui koneksi Bluetooth atau Wi-Fi, Smart Earphones dapat terhubung ke smartphone atau perangkat lain untuk menerima notifikasi, mengatur volume otomatis, hingga mendeteksi kebisingan lingkungan dengan fitur Active Noise Cancellation. Yang keempat, ada e-commerce. Pada e-commerce ini contohnya seperti Shopee memanfaatkan teknologi IoT seperti sensor, RFID, dan sistem otomatis untuk memantau stok barang, mempercepat proses pengemasan, serta mengatur distribusi produk secara lebih efisien. Selain itu, sistem pelacakan pengiriman barang secara real-time juga didukung oleh perangkat IoT seperti GPS tracker, sehingga pelanggan dapat mengetahui posisi paket dengan akurat. Yang kelima yaitu ada CCTV online. Sistem pengawasan yang terhubung ke internet memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi suatu tempat secara real time dari jarak jauh melalui smartphone, tablet, atau komputer. Rekaman video disimpan secara otomatis di cloud storage sehingga lebih aman dan mudah diakses. Beberapa CCTV online memungkinkan pengguna untuk mengatur sudut pandang kamera, memperbesar gambar, atau memutar kamera melalui aplikasi. Yang terakhir yaitu ada mobile banking. Mobile banking atau m-banking semakin meningkatkan kenyamanan dan keamanan transaksi keuangan di era digital ini. IoT memungkinkan notifikasi transaksi otomatis, pengingat tagihan, hingga sistem keamanan berbasis sensor biometrik seperti sidik jari dan pemindai wajah untuk autentikasi yang lebih aman. Selanjutnya yaitu ada pemanfaatan Big Data pada pengalaman pribadi saya. Yang pertama yaitu layanan pada musik digital, contohnya pada Spotify, Joox, atau Apple Music. Spotify ini mengumpulkan dan menganalisis data dari setiap aktivitas pengguna, seperti lagu yang sering didengarkan, genre favorit, waktu mendengarkan, hingga kebiasaan skip atau replay lagu. Data ini kemudian digunakan untuk menyusun rekomendasi lagu, playlist harian, Discover Weekly, serta web wrapper Spotify yang merangkum kebiasaan mendengarkan musik pengguna selama setahun.
Dengan memanfaatkan Big Data, Spotify mampu menciptakan pengalaman mendengarkan musik yang lebih unik, personal, dan sesuai dengan preferensi setiap individu. Yang kedua yaitu penggunaan pada smartphone. Setiap aktivitas pengguna, mulai dari penggunaan aplikasi, pencarian informasi, lokasi, hingga interaksi media sosial, menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar. Data tersebut kemudian dianalisis untuk berbagai keperluan, baik oleh pengembang aplikasi, perusahaan, maupun penyedia layanan digital. Big Data membantu sistem keamanan smartphone seperti pengenalan wajah, sidik jari, serta mendeteksi aktivitas mencurigakan berdasarkan pola penggunaan. Aplikasi pada smartphone memanfaatkan data pengguna untuk memberikan konten yang relevan seperti rekomendasi video, musik, berita, atau produk sesuai minat pengguna. Yang terakhir yaitu pada aspek pendidikan. Data yang dikumpulkan dari aktivitas belajar siswa atau pada sistem e-learning, ujian, dan perangkat digital dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Big Data membantu dalam mengelola data administrasi sekolah, jadwal kelas, absensi siswa, pengelolaan guru, hingga penggunaan fasilitas sekolah secara efisien. Platform belajar digital menggunakan Big Data untuk menyesuaikan konten, memberikan rekomendasi materi tambahan, dan meningkatkan interaksi antara guru dan siswa. Demikian presentasi atau penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.